Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materi THT. Hari ini kita akan belajar tentang potensi pengembangan wol domba lokal di Indonesia dan prinsip pembuatannya. Ini jadi lucu-lucu ya. Ini domba-domba, kemudian boneka domba ya, maksud saya boneka domba yang berasal dari wol ya. Ini beberapa kerajinan tangan untuk sepatu, terutama digunakan ketika di musim dingin ataupun untuk fashion. Pertama kita perhatikan dulu bagaimana populasi ternak domba yang ada di Indonesia. Ini sumbernya saya ambilkan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018, di mana untuk populasi domba yang grafik warna merah ini dari tahun 2014 sekitar 16 juta ya, kemudian tahun 2015 naik menjadi sekitar 17 juta, 2016 turun jadi 15 juta, dan di 2017 dan di 2018 walaupun ini masih prediksi ya, sekitar 17 juta 398.000. Ini mungkin domba-domba yang ada di Indonesia ya, domba-domba lokal di Indonesia, dan ternyata ini banyak kita temui di daerah Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah, terutama ini ya domba Batur, dan ini adalah dombos atau domba Wonosobo. Kalau ini jelas ya, domba ekor tipis, domba ekor gemuk ini hampir tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada domba Garut, ini dari Garut. Pertama kita bahas dulu tentang domba Batur. Ini menurut Kementan tahun 2018, domba Batur ini persilangan antara domba merino dan domba ekor tipis yang tersebar di Kecamatan Batur. Jadi ada domba merino dan domba ekor tipis yang sudah hidup lama di Batur, makanya disebut dengan domba Batur. Nah, ini Gayatri dan Handayani tahun 2007 menyatakan bahwa domba Batur adalah salah satu ternak penghasil daging dan wol yang sangat potensial untuk dikembangkan. Nah, ini ada di provinsi kita, ada di Jawa Tengah. Kemudian ada domba Garut. Kalau domba Garut mungkin sudah banyak yang tahu ya, ini berasal dari Jawa Barat, daerah Garut. Ini merupakan persilangan antara merino dari Australia, kemudian ada domba Kapstad dari Afsel yang disilangkan domba ekor tipis yang ada di Garut. Nah, ini menurut FAO tahun 2003. Nah, ini dibandingkan dengan domba Batur, domba Garut ini wolnya lebih kasar. Nah, ini karena diturunkan dari domba Kapstad, dan wol yang halus ini dari domba merino. Jadi ada yang kasar dan ada yang halus. Kalau yang domba Batur ini termasuk halus dibandingkan dengan domba Garut. Kemudian ada domba Wonosobo atau kita kenal istilahnya dengan dombos. Nah, ini menurut Departemen Pertanian Republik Indonesia tahun 2011, ini persilangan antara Texel yang didatangkan ke Wonosobo pada tahun 1957 dengan domba ekor tipis ataupun domba ekor gemuk yang sudah banyak tumbuh di Wonosobo sudah lama. Di domba lokal Wonosobo, domba baik itu ekor tipis ataupun ekor gemuk, tapi disilangkan dengan domba Texel. Nah, ini udah tidak selebat tadi ya domba Batur, tapi ini juga tebal juga. Nah, ini dikenal dengan domba Texel Wonosobo. Nah, ini memiliki kemampuan yang beradaptasi dan berkembang biak secara baik. Ini menurut Setiawan dan tim menulis dari MT Farm tahun 2011. Jadi, memiliki adaptasi yang bagus dan bisa berkembang dengan baik. Nah, ini kita lihat, ini sama ya, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018. Ini ternyata impor dari subsektor peternakan tahun 2013 sampai 2017. Saya amati ini yang kulit juga masih tinggi,
bulu juga masih tinggi dan wool juga masih tinggi. Nah, ini tahun 2013 hanya 1 juta, kemudian turun di tahun 2015, 2016, jadi 2017 juga turun di 598. Tapi artinya masih ada demand, masih ada permintaan sebesar 598.517 untuk wool. Itu kita ambil dari luar. Nah, padahal kalau diuangkan, nah ini kita bisa menghemat sekitar 5 juta USD untuk tahun 2017. Jadi hal-hal yang impor ternyata ini bisa jadi peluang untuk mengembangkan domba-domba wool-wool yang dari lokal, sehingga bisa mengurangi nilai impor dari bulu wool. Ini menurut Yamin tahun 1994. Nah, itu setiap ekor domba lokal ini bisa menghasilkan 0,8 kg per tahun untuk bulunya. Kemudian kita tinggal kalikan saja, kalau di sekitar 17 juta, kemudian dikalikan 0,8 berarti sekitar 13.918 ton per tahun. Nah, ini bisa digunakan untuk mengurangi impor wool di Indonesia. Selama ini belum dimanfaatkan. Wool-wool ini kan kalau kita lihat bagaimana di Jawa Tengah industri untuk pengembangan wool sepertinya belum banyak. Nah, ini produk-produk olahan wool dari benang-benang wool ini ada yang dipakai untuk bantal, ini untuk kerajinan tangan, misalnya untuk tempat HP atau dompet ibu-ibu. Kemudian misalnya kita punya khas anak-anak himpro, misalnya anak-anak hima ya, kembangkan hiasan-hiasan dari wool domba itu kan juga masih berpotensi. Hadiah untuk wisuda orang peternakan, misalnya menggunakan dari domba wool yang diproduksi oleh hima, kan berpotensi masih bisa dilakukan ini sebenarnya. Ini dari kerajinan ya, ada sajadah, kemudian hiasan songket. Ini hiasan dinding untuk tapak meja. Nah, ini yang ini foto diambil di ini apa laboratorium apa ya kalau di Bogor nih terkait dengan pengolahan domba. Hasil ikutan kalau tidak salah, produk-produk hasil ikutan. Nah, ini dari bulu domba. Nah, untuk prinsip pembuatan wool ini menurut Christo tahun 2002 ada dua dalam memproses wool, ada worsted sama woolen. Nah, ini kalau worsted ini yang disisir sehingga benang yang dihasilkan ini halus sehingga cocoknya untuk dijadikan kain. Sementara untuk woolen ini tidak disisir sehingga lebih kasar, kemudian pengolahannya juga masih secara tradisional, cocoknya dipakai untuk karpet karena lebih kasar. Untuk pengolahan worsted yang disisir ini ada dua tahapan, ada scoring di mana membersihkan wool dari wool wax, debu dan lain-lain. Kemudian ada carbonizing. Ini di mana wool dari bahan-bahan yang mengandung selulosa ini ditambahkan dengan asam sulfat kemudian dipanaskan sehingga akan lebih halus ya, lebih tidak kasar, kemudian tidak kaku. Kemudian selulosa dalam wool ini secara mekanik sudah bersih. Kemudian ini saya ambilkan juga dari buku-buku dosen dari Bogor yang mendalami tentang pembuatan wool dari domba, terutama domba-domba lokal. Ini almarhum Dr. Yamin, dulu dekan Fakultas Peternakan di IPB. Nah, ini menurut Yamin dan Rahayu tahun 2012, teknik pengolahan wool ini untuk menjadi benang adalah sebagai berikut. Ada 8 tahapan.
di mana dombanya dicukur dulu, kemudian ada bulunya disortir, setelah itu dicuci, kemudian ada pemisahan dengan kotoran, disisir agar lebih halus, kemudian masuk pemintalan. Setelah pemintalan ada proses pemutihan dan proses pewarnaan. Pertama, pencukuran. Nah, tujuan utama dicukur, ini jelas ya, bagi ternak sendiri ini bagus. Ini adalah untuk sanitasi perlindungan domba dari infeksi berbagai ektoparasit. Kemudian ini bisa dicukur 1-2 kali dengan pencukuran yang baik, pencukuran yang tepat sehingga bulu yang dihasilkan adalah optimal dan aman bagi domba yang dicukur. Nah, ini bisa dilakukan sekali saja ketika bulu domba ini yang didapat panjangnya minimal 5-6. Jadi enggak tumbuh lebat. Kalau misalnya sekitar 5-6 cukup sekali saja. Tapi di atas permukaan kulit harus sekitar 2-3 mm. Kita ukur sekitar ukurannya seperti itu. Setelah dicukur, kita lakukan pensortiran, di mana kotoran yang nempel di bulu, misalnya kan ada feses, kemudian ada tanah yang nempel, kemudian yang bisa menyebabkan, kan ada gembel itu ya. Nah, itu kotoran-kotoran ini disortir sehingga kita akan dapatkan bobot bulu bersih yang benar-benar bersih, tidak kita timbang juga kotorannya. Selain nanti ini hanya menimbang kotoran, juga nanti akan mengganggu dalam proses tahapan selanjutnya. Nah, itu dicuci. Nah, dicuci ini dianjurkan dengan air bersih. Pertama ya, dengan air bersih selama semalam. Kemudian dicuci direndam dengan larutan deterjen selama 15 menit. Dengan konsentrasi yang digunakan 100 gram deterjen per 100 liter air. Nah, ini direndam selama 15 menit. Setelah direndam dengan air biasa selama semalam, kemudian direndam dengan deterjen sekitar 15 menit. Nah, ini sekitar untuk konsentrasinya ya, 10 gram per 10 liter air. Kemudian bulu domba dibilas dengan air bersih. Nah, setelah itu direndam juga dengan desinfektan. Nah, sekitar 10 cc per 100 liter air. Selama 5 menit. Tujuannya adalah menghilangkan bakteri yang ada di dalam bulu domba. Nah, ini kan tadi ada yang dipakai di kerajinan tangan, kemudian ada yang pakai sajadah, kan harapannya terhindar dari yang namanya bakteri. Nah, kita habiskan, kita bersihkan dengan desinfektan. Kemudian dijemur di sinar matahari yang terik sehingga cepat dalam proses pengeringannya. Kemudian bulu yang telah kering ini dibersihkan ya, kotor-kotorannya itu dibersihkan dengan cara mensisirnya, mensuirnya, sehingga harapannya tidak ada gumpalan setelah adanya proses pencucian. Setelah itu disisir, nah ini di atas roda karder ya, di atas tempatnya, kemudian diputar sampai bulu tersebut membentuk lembaran tipis. Nah, itu masuk ke proses pemintalan karena dijadikan benang ya. Masuk ke alat pintal. Nah, ini biasanya benang tunggal atau rangkap tergantung dari ketebalan yang kita inginkan. Kemudian bulu bersih, bulu yang dihasilkan dari proses pensisiran tadi dimasukkan sedikit demi sedikit ke alat pemintal. Nah, ini caranya ya, kalau kemudian di roda dari kaki diputar. Nah, ini tergantung benang dirangkap dengan dipintal, benang dirangkap dengan dipintal digabung. Tergantung dari proses pemintalannya. Setelah masuk pemintalan, udah terbentuk benang. Nah, ini kita lakukan proses pemutihan. Biasanya yang digunakan adalah bahan hidrogen peroksida. Nah, ini benang direbus dalam 2 liter air mendidih ya. Tujuannya mendidih ini kan harapannya bakteri tidak ada lagi. Kemudian dimasukkan pemutih hidrogen peroksida, takarannya 10 ml, ditambahkan
2 sendok deterjen di dalam 2 liter air mendidih. Campuran benang dididihkan lagi ya. Benang diaduk-aduk sampai berbusa sekitar 5 menit. Setelah itu benang diangkat, dibilas dengan air bersih, kemudian dijemur. Setelah kering, kita bisa melakukan pewarnaan. Nah, ini pewarnaan bisa menggunakan pewarna alami ataupun pewarna tekstil. Tapi karena kain ya, kita gunakan pewarna tekstil. Ataupun kalau misalnya ada pengen yang khas, kita bisa gunakan pewarna alami juga. Nah, ini pewarnaan yang biasa, metode pewarnaan yang dilakukan. Sebanyak 1 liter air dididihkan terlebih dahulu. Setelah air mendidih, tambahkan cuka sebanyak 3 sendok makan atau sekitar 30 ml. Nah, ini ada proses pengasaman sedikit ya. Kemudian ada pewarna yang diinginkan ditambahkan secukupnya sesuai warna yang ditentukan. Nah, ini kemudian benang dimasukkan, diaduk-aduk hingga tetesan air dari benang tidak berwarna. Jadi kan awalnya masih pekat sampai akhirnya dia menetes yang transparan. Berarti warna sudah meresap. Ini ya prosesnya tadi, mulai dicukur, kemudian dibersihkan dengan menggunakan deterjen, kemudian ditambahkan dengan desinfektan, dikeringkan, kemudian disisir. Ini dihaluskan tadi yang awalnya masih gabung, kemudian disisir. Nah, setelah sisir masuk mesin pemintal. Nah, setelah pemintal, nah ini jadi benangnya. Nah, tadi bisa ditambahkan pemutih dan dilakukan pewarnaan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau ingin benang putih ya cukup sampai pemintalan. Tapi kalau ingin warna-warni yang cantik, kita gunakan proses pemutihan dulu, kemudian setelah itu diwarnai. Ini ternyata ini penelitian tahun 2014 dari almarhum Pak Yamin. Ini sudah menghasilkan domba-domba wol-wol dari domba lokal dengan berbagai warna. Nah, ini silahkan dijawab di kolom komentar apa saja yang bisa dikomentari dari penelitian ini. Jadi ini membuat benang wol ya dari 2 jenis domba yang berbeda. Tadi ada domba Batur dan domba Garut. Nah, ini diamati laju pertumbuhannya, panjang seratnya, diameternya. Ternyata ini antara 2 domba ini signifikan. Jadi artinya nyata. Nah, kemudian setelah itu dijadikan wol, sedangkan wol, nah ternyata dia diuji kekuatannya dengan sifat terhadap daya tahan api. Nah, coba silakan disimpulkan dari data tabel 1 dan tabel 5 yang ada di slide tersebut. Silakan apa saja yang bisa dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Yang berkomentar yang tepat akan dapat nilai tambahan. Nah, ini daftar pustaka yang bisa di searching apabila ingin mengetahui lebih dalam karena belum banyak yang mengembangkan tentang pengolahan wol ini. Semoga bermanfaat kuliah hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.